بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memudahkan untuk kita semua menghadiri majelis yang mulia ini untuk mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah, yaitu mengkaji akidah Islam, keyakinan Islam yang benar. Dan kajian akidah Islam ini kita akan pelajari insyaallah taala dari penuturan dan uraian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum saya menjelaskan buku yang kita kaji dan penulis buku ini, saya ingin menerangkan beberapa pendahuluan yang harus diketahui bagi siapa yang ingin mempelajari akidah Islami. Pendahuluan yang pertama tentang pentingnya mempelajari akidah. Akidah itu artinya keyakinan yang sangat kuat, dari kalimat al-aqad. Dia dikatakan akidah dari kata aqada, artinya sesuatu yang diikat dengan kuat, hal yang diyakini, tidak diragukan. Ini yang disebut dengan akidah. Kadang disebut juga dengan kata al-i'tiqad. Disebut juga dengan kata al-i'tiqad. Dan dua kata ini mirip, menunjukkan keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kadang pembahasan akidah dijelaskan juga oleh para ulama kita dengan kata as-sunnah. Dengan kata as-sunnah. Karena sunnah di dalam penggunaan umum ia bermakna jalan yang ditempuh yang mencakup keyakinan, ucapan dan amalan.
Dan oleh sebagian ulama, pembahasan akidah kadang diberi nama dengan pembahasan asy-syariah. Sebab ini adalah inti dari syariat. Inti dari syariat. Iya. Dan kadang pembahasan akidah ini disebut juga dengan penamaan al-iman. Penamaan al-iman. Sebab keyakinan merupakan pokok keimanan. Dan iman yang benar itu adalah iman yang dibangun di atas keyakinan yang benar. Siapa yang berakidah dengan akidah yang benar, maka dia telah beriman sebagaimana mestinya. Harus diketahui bahwa mempelajari akidah adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Mempelajari akidah Islam yang benar adalah kewajiban yang paling wajib. Karena ini adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Makhluk jin dan manusia dicipta untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Sedangkan akidah mengajarkan bagaimana seorang itu memurnikan ibadahnya kepada Allah. Bagaimana ia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah kewajiban yang sangat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah." Kata beliau, saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mereka mempersaksikan bahwa aku adalah Rasul Allah. Ya. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah ini adalah lambang dari keyakinan. Dan kita semua umat Islam bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Maka pembahasan akidah ini adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian akidah Islam itu, seorang memahami akidah yang benar, ini artinya dia telah mengikuti dan telah menempuh tujuan dari diciptakannya di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah penciptaan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Iya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jalan mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, jalannya hanya dengan mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah Islam, mempelajari akidah Islam. Kemudian siapa yang mempelajari akidah Islam yang benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin untuknya kebahagiaan. Allah menjamin untuknya kebahagiaan. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan ia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Sekali lagi, keimanan adalah lambang dari akidah yang benar. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan,
dan ia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Iya. Jadi siapa yang ingin mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya, kesejahteraan di dalam hidup, kebahagiaan, tidak ada jalan kecuali dengan mempelajari akidah yang benar. Dan ini yang membedakan kehidupan seorang mukmin dan selain mukmin. Iya. Kadang seorang memiliki kelebihan dari sisi harta, kemegahan di kehidupan dunia, tapi kalau dia tidak memiliki keimanan dan akidah yang benar, seluruh hal tersebut tidak memberikan padanya kebahagiaan. Dan ini bisa disaksikan di negeri-negeri Islam yang baik, penerapan mereka terhadap Islam terlihat ketentraman dan kemajuan. Negeri-negeri kafir kadang kita melihat berbagai kemajuan mereka di bidang dunia, tapi ternyata di banyak negeri tersebut tingkat kriminal lebih tinggi daripada yang lainnya. Bahkan di sebagian negeri catatan angka orang yang bunuh diri itu yang paling banyak di negeri kafir tersebut. Ya, padahal mereka berlimpah dengan harta, berlimpah dengan kemajuan. Tapi karena tidak ada dari akidah yang benar yang mendukung, mereka tidak menemukan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Berbeda dengan orang yang mempelajari akidah yang benar. Akan ada di dalam dirinya pengagungan kepada Allah. Bagaimana ia bersyukur kepada Rabb-Nya. Bagaimana ia menghargai nikmat. Bagaimana ia bersifat qanaah. Bagaimana ia mewujudkan dirinya sebagai hamba yang selalu mempersiapkan diri dan bekalnya untuk menghadap kepada Allah. Ini semuanya dari cakupan-cakupan pembahasan akidah yang selalu memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah dan pentingnya, akidah yang benar, keyakinan yang benar, ini akan mengokohkan seorang hamba di dalam kehidupannya, memberikan keteguhan kepadanya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjamin hal ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Perhatikan penyebutan orang yang beriman. Dan predikat keimanan tidak dia akan dapatkan kecuali kalau ia berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Orang-orang yang beriman, atau Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh, yang kokoh. Ya. Penafsiran sejumlah ahli tafsir, ucapan yang kokoh ini adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini adalah lambang keyakinan. Ia dikokohkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia dan akhirat. Akhirat di dua tempat dia dikokohkan, di alam kubur dan nanti pada hari kiamat setelah dibangkitkan. Sebab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Maka ia di kehidupan dunia Allah kokohkan, Allah teguhkan. Iya. Karena itu terlihat orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, hidup mereka sangat bahagia. Kehidupan mereka sangat teguh dan kokoh. Iya. Dan di alam kubur Allah mengokohkan mereka ketika menjawab pertanyaan para malaikat. Ketika menjawab pertanyaan para malaikat, Munkar dan Nakir akan bertanya dengan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini hanya mampu dijawab dengan seorang mempelajari akidah yang benar.
Harus dia mempelajari, bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya ikut-ikutan saja. Tapi dia harus mempelajarinya sehingga muncul keyakinan di dalam hati. Muncul keyakinan di dalam hati. Kisahnya dimaklumi di dalam riwayat-riwayat hadits yang sahih, bagaimana Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang yang berada di alam kubur. Ya, pertanyaannya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa yang kamu ibadahi? Pertanyaan yang kedua, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Pertanyaan yang ketiga, "Man hadzal ladzi ursila ilaika?" Siapakah rasul yang diutus kepadamu? Ini 3 pertanyaan dia harus jawab. Ya. Seorang mukmin akan menjawabnya dengan baik. Seorang yang beriman, punya akidah yang benar, dimudahkan untuk menjawabnya. Maka ini makna Allah mengokohkannya di kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Adapun orang yang tidak beriman, ada beberapa riwayat ada mengatakan adapun orang kafir, di sebagian riwayat adapun orang munafik, di sebagian riwayat adapun seorang yang mujrim, banyak berdosa. Ia kalau ditanya dengan 3 pertanyaan, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Dia menjawab, "Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Iya. Jadi perhatikan orang ini. Ya. Jawabannya dia pernah dengarkan di dunia. Dia pernah dengarkan. Tapi dia hanya ikut-ikutan saja mengucapkannya. Maka jawaban tersebut tidak mampu dia ucapkan di alam kubur. Tidak bermanfaat baginya. Iya. Tidak bermanfaat baginya. Dan mungkin 3 pertanyaan ini kalau kita ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, ini mungkin dari pelajaran TK sudah dipelajari. Ya, jawabannya. Ya. Tapi apakah seorang mampu menjawabnya ketika ia berada di alam kubur? Ya, menghadapi Munkar dan Nakir, ya, dengan kondisi yang sangat mengerikan tersebut, tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali mereka yang mempelajari dan memahami, ya, akidah yang benar sebagaimana mestinya. Jelas ya? Maka dari sini tampak betapa pentingnya seorang itu mempelajari akidah yang benar. Apalagi pada hari kiamat, orang-orang yang diselamatkan hanyalah mereka orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah hari harta benda tidak bermanfaat. Anak-anak keturunan juga tidak bisa memberikan manfaat. Yang memberi manfaat itu hanyalah orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan kalimat hati yang selamat, ini menunjukkan akidah yang benar, keyakinan yang lurus. Adapun hatinya, kalau dipenuhi dengan keyakinan yang keliru, itu bukan hati yang selamat. Bukanlah hati yang selamat. Maka di antara manfaat mempelajari akidah yang benar, akidah yang benar ini akan mengokohkan seorang hamba di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat yaitu di alam kubur dan nanti setelah hari kebangkitan. Iya, ia dikokohkan di padang mahsyar, dikokohkan di depan timbangan, ia dikokohkan melewati jembatan di atas punggung neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkannya. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah, akidah yang benar ini adalah lambang keamanan. Lambang keamanan. Siapa yang ingin mendapatkan keamanan di dalam kehidupannya, ya, apakah di dalam dirinya sendiri atau keamanan ia sebagai seorang yang tinggal di tengah keluarganya, bahkan siapa yang ingin mendapatkan keamanan di dalam sebuah negeri, caranya hanya dengan mempelajari akidah yang benar. Iya.
Dan ini pokok akidah yang benar ini, keyakinan yang lurus ini adalah pokok tegaknya keamanan di atas muka bumi. Adalah pokok tegaknya keamanan di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Jadi mereka beriman dengan keimanan yang benar, lurus akidahnya, tidak dinodai dengan kesyirikan. Allah jamin ulaika lahumul aman. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya, maka dijamin untuknya keamanan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a." Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Perhatikan, kalimat apa? Beriman di antara kalian. Iya. Menunjukkan keyakinan yang benar. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih. Sungguh Allah akan menjadikan kalian sebagai penguasa, pemimpin di atas muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dijadikan sebagai orang yang berkuasa di atas muka bumi. Dan sungguh Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai untuk kalian. Dan sungguh Allah akan mengganti ketakutan kalian diganti dengan keamanan. Ya. Kemudian Allah tekankan syaratnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Dan ini adalah akidah yang benar, memurnikan ibadah kepada Allah. Beribadah hanya kepadaku dan sama sekali tidak berbuat apa? Kesyirikan. Maka ini dari manfaat yang sangat agung. Bagi siapa yang mempelajari akidah yang benar, akan tercipta pada dirinya keamanan. Dan apabila umat Islam menjaga hal ini, akan tercipta keamanan. Ya. Akan tercipta keamanan di tengah masyarakat. Akan tercipta keamanan di tengah masyarakat. Maka mengajarkan kepada manusia akidah yang benar, ini adalah salah satu upaya untuk menegakkan keamanan bersama dan menciptakan kesejahteraan di tengah masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam, awal kali beliau masuk ke kota Mekah, iya, setelah beliau membangun pondasi Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah. Doanya disebutkan di dalam Al-Quran di surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Ini awal permohonan Nabi Ibrahim ketika membangun kota Mekah. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sebab kalau negeri tidak ada keamanan di dalamnya, ya, maka tidak ada ketenangan dan kebahagiaan di negeri itu. Karena itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar supaya negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Ya. Jadikan sebagai negeri yang aman. Kemudian beliau sebutkan di dalam kelanjutan doa hal yang menjadi keharusan sebuah keamanan. Beliau melanjutkan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah saya dan jauhkanlah keturunanku dari beribadah kepada berhala. Iya. Karena adanya kesyirikan itu pasti
tidak akan menimbulkan keamanan di tengah manusia. Tidak akan menimbulkan keamanan di tengah manusia. Iya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan pentingnya mempelajari akidah yang benar, harus diketahui bahwa misi dakwah para nabi dan para rasul adalah untuk menanamkan akidah yang benar. Menanamkan akidah yang benar. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat pasti ada rasul yang diutus padanya. Apa suruhan rasul ini? Apa misi dakwah mereka? Ya. An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka menyampaikan bahwa beribadahlah kalian wahai umat kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Jadi ini misi dakwah para nabi dan para rasul. Itu ayat yang saya bacakan tadi, ayat di surah An-Nahl, ayat 35. Iya. Surah An-Nahl ini dikenal juga di kalangan ahli tafsir dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Iya. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala terangkan berbagai nikmat. Dan Allah perintah bersyukur terhadap nikmat. Ya, di dalam surah inilah firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepadanya. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, menunjukkan pentingnya tauhid. Tahukah kita nikmat apa yang paling pertama yang disinggung di dalam surah? Ya, itu tadi ayat ke-35. Ada ayat yang pertama dan kedua di dalam surah menunjukkan nikmat yang pertama. Ya, sebab awal surah ata amrullahi fala tasta'jilun subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian di ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dari perkaranya, dari perintahnya. Iya. Untuk disampaikan kepada siapa yang Allah pilih dari hamba. Maksudnya disampaikan kepada para nabi yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan perintah ini. Apa perintah yang harus disampaikan oleh para nabi? An andiru, hendaknya kalian wahai para nabi memperingatkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Ya. Jadi ini adalah nikmat yang paling pertama yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Nikmat diutusnya para nabi untuk menjelaskan kepada umat bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Lagi-lagi penjelasan tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah yang benar, tentang keyakinan yang lurus.